Cek ngombe ra? Tai. Apa tuku neon dhisik? Ya wis, tah, yo. Eh, Buan. Buan iki. kayak pelajar Smafis. Beneran apa? Aku abot. Selesai. Pokoke lah ya. Ya. Kita ya kan? Oh. Yes. Keuntungan belanja menggunakan kartu kredit. Rame nih. Mobilin Cerau. Jogger. Ini kalau guys. Kira-kira akuan iki bisa juga ngurangi pemanasan global ora ya? Ramu dunia Jogger. Pertanyaanmu yo sangar banget nu. Ya sing kok coba karo golek-golek wae. Oh iya. Nani. Nani. Pemanasan global. Seperti yang kita tahu, pemanasan global telah menjadi topik hangat di kalangan masyarakat Indonesia. Di pertengahan April 2023, kita telah dikagetkan dengan fenomena gelombang panas yang melanda kawasan besar Asia Tenggara, termasuk negara kita, Indonesia. Di negara lain, tepatnya di India, fenomena ini menyebabkan 11 orang meninggal. Fenomena pemanasan global terjadi saat gas rumah kaca seperti gas karbon dioksida, gas metana, dan dinitrogen dioksida diserap oleh atmosfer dan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Lalu, apa saja faktor pemicunya? Beberapa faktor seperti penebangan hutan secara besar-besaran dan tidak bertanggung jawab, emisi buangan dari kendaraan bermotor, limbah industri, rumah tangga, pertanian, dan peternakan meliputi nafas hewan, gas kentut, dan kotoran hewan ternak. Penggunaan listrik tenaga minyak bumi, batu bara, dan gas alam juga menjadi faktor. Hingga konsumsi sampah plastik
yang sudah sangat melekat dengan keseharian kita. Lantas, bagaimana upaya pencegahannya? Tentu, kalian bisa memulainya dengan cara yang sangat mudah. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah memulai menghemat listrik dengan mematikan kipas angin, AC, TV, dan lampu yang tidak digunakan. Kedua, mulai menggunakan angkutan umum dan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Ketiga, mulai menggantikan peran kantung kresek dengan tote bag atau spanbon. Terakhir, sebagai terobosan baru, kalian bisa mengambil sampah-sampah plastik kering di lingkungan kalian dan memasukkannya ke dalam botol plastik bekas hingga padat. Kumpulkan sebanyak mungkin dan kalian akan mulai mengubah dunia. Okay, thank you, good people. Hello, good people. Bagi saya, EcoBrick sebuah terobosan yang luar biasa untuk menangani salah satu bagaimana sampah di Indonesia itu tertangani sehingga bermanfaat lebih luas untuk masyarakat Indonesia. Karena EcoBrick sudah populer di Amerika, kemudian di beberapa negara Asia tahun 2012. Nah, ini sudah tahun 2022. Sesungguhnya EcoBrick sudah mulai masif dikenal di Indonesia, tetapi masih menjadi gerakan, belum menjadi regulasi, sehingga masyarakat secara menyeluruh melakukan pemisahan sampah sehingga berujung dengan pembentukan EcoBrick seperti itu. Nah, alangkah lebih baiknya jika kita semuanya mulai turut mendukung dari langkah terkecil untuk mendukung bagaimana global warming ini tidak semakin meluas. Karena cepat atau lambat jika sampah tidak tertangani dengan baik dari diri kita sendiri, maka tidak menutup kemungkinan global warming ini semakin meluas dan kita semua yang akan mendapat dampaknya. Bagi saya, EcoBrick harus segera mulai dicanangkan baik dari diri kita sendiri, dari rumah tangga, dari masyarakat di sekeliling kita di rumah, kemudian di sekolah, di kantor-kantor, hingga meluas menjadi gerakan masif, menjadi regulasi, sehingga EcoBrick menjadi nafas kita. Sehingga saya yakin tidak ada sampah menggunung di Indonesia. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. EcoBrick ini adalah salah satu cara yang merupakan bentuk inovasi dan kreativitas dalam rangka untuk mengurangi sampah yang sekarang ini banyak sekali ada di sekitar kita, terutama sampah-sampah plastik. Dari itu kita sebagai makhluk hidup yang tentunya tidak hanya memikirkan generasi sekarang, tetapi juga memikirkan generasi yang akan datang. Maka dari itu kita harus selalu berinovasi tentang banyaknya sampah, khususnya sampah plastik ini yang memang kita rasakan sangat-sangat mengganggu untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. EcoBrick ini adalah salah satu cara bentuk inovasi yang bisa digunakan untuk mengurangi sampah plastik. Sampah plastik ini tentunya sangat-sangat mengganggu karena plastik ini tidak akan hancur selama ribuan tahun. Maka dari itu dengan adanya inovasi EcoBrick ini sangat bermanfaat. EcoBrick ini lebih ke batu bata yang ramah lingkungan, tetapi bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk beberapa modifikasi bentuk-bentuk yang insya Allah sangat bermanfaat. Oh ya, saya sangat berharap pemerintah mendukung gerakan EcoBrick ini menjadi regulasi, sehingga masyarakat dari yang terkecil, contohnya saya sebagai ibu rumah tangga di rumah,
akan mulai memisahkan sampah. Sesungguhnya kesadaran untuk memisahkan sampah sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun awal 2000-an. Tetapi kemudian masyarakat sering lupa sehingga sampah itu menggunung lagi, tercampur lagi. Maka harapan saya ketika menjadi regulasi, menjadi nafas kita, menjadi kebudayaan kita, menjadi perilaku kita, kita sudah tidak gegap lagi, sehingga secara otomatis menjadi perilaku kita, baik itu di sekolah, di lingkungan terdekat itu, mulai memisahkan sampah, gitu ya. Kemudian yang kedua, bagi saya, EcoBrick ini sudah mulai digerakkan di beberapa daerah, tetapi belum menjadi kesepakatan bersama secara nasional. Maka kita harus mulai menawarkan bagaimana EcoBrick ini didesain mungkin lebih fashionable ya, good people, sehingga akan menjadi solusi bersama. Orang mulai mengarah memilih EcoBrick, tidak hanya brick yang sesungguhnya. Itu kan dari kata eco adalah lingkungan, kemudian brick itu batu bata ya, bahasa mudanya batu bata, sehingga mungkin masyarakat akan mulai memilih EcoBrick untuk menjadikan salah satu material ketika membangun sesuatu. Begitu, harapan saya seperti itu. Mungkin akan terdengar terlalu utopis, wow, kita mulai membangun gedung dengan EcoBrick. Apa sih sekarang yang tidak mungkin? Bagi saya artificial intelligence saja mungkin. Jadi saya berharap mungkin EcoBrick akan menjadi keniscayaan di negara kita. Tetapi seperti tadi saya sampaikan, bentuknya mungkin harus mulai dipikirkan menjadi industri, EcoBrick menjadi industri dan didesain menjadi lebih menarik. Industri dalam pengertian dikonsep dengan baik, didesain dengan baik, dengan menarik, mungkin melalui pabrikan. Karena selama ini kita mengenai EcoBrick itu hanya dalam bentuk botol yang diisi sampah-sampah yang non organik. Nah, sehingga mungkin akan di step by step akan menjadi regulasi, kemudian dibentuk secara masif, didesain, kemudian menjadi komersial. Industri kemudian menjadi komersial, sehingga akan benar-benar nyata, konkret, akan menjadi pilihan masyarakat ketika mereka akan membangun sesuatu. Jadi EcoBrick ini salah satu bentuk yang merupakan inovasi yang bisa untuk mengurangi pemanasan global yang kita rasakan sekarang ini. Dengan adanya EcoBrick ini kita bisa modifikasi, kita buat hal-hal yang bermanfaat untuk kebutuhan kita sehari-hari. Baik dari bentuk desainnya, kita bisa bentuk meja, bisa kita bentuk kursi, dan bahkan bisa kita pakai untuk alternatif pengganti batu bata dari tanah liat. Kita bisa membuat rumah, bisa membuat taman, itu dengan berbahan EcoBrick ini. Jadi kalau dilihat dari fungsi dan manfaatnya, EcoBrick ini sangat besar sekali. Maka dibutuhkan satu gerakan yang bisa untuk mengajak khususnya generasi muda ini ya, untuk berperan aktif dalam mengurangi sampah plastik yang ada di sekitar lingkungan kita. Maka dibutuhkan satu gerakan pemuda peduli dan untuk memodifikasi dengan adanya plastik-plastik yang ada di sekitar kita. Kalau kita bisa lihat bahwa pembuatan EcoBrick ini kan memang dibutuhkan satu kesabaran, dibutuhkan satu ketekunan, dibutuhkan juga satu ketelitian, karena ini nanti bisa digunakan sebagai sarana alternatif untuk kita fungsikan ke bentuk-bentuk pengganti batu bata tadi. Maka kita kumpulkan untuk mengisi dari botol-botol yang tidak dipakai tadi dengan sampah-sampah plastik yang ada di sekitar kita. Maka ketekunan untuk mengisinya, kemudian untuk memadatkannya, dan yang terpenting ada inovasi dari desainnya, karyanya. Jadi tidak hanya sekedar plastik dimasukkan, tetapi dari warnanya, kemudian dari desain yang ada di dalamnya, sehingga EcoBrick ini tidak hanya sekedar botol dimasukkan plastik saja, tetapi juga ada nilai estetis yang tinggi. Dan ini memerlukan satu kesabaran, ketekunan, dan ini merupakan satu langkah, satu bentuk yang sangat bermanfaat. Dari satu botol plastik saja sudah berapa plastik yang bisa dimasukkan di situ. Nah, ini satu manfaat dari EcoBrick. Kemudian untuk kalau kritikan tidak ada ya, karena ini sangat bermanfaat. Hanya yang diperlukan adalah ketekunan dan kesabaran yang tadi saya sampaikan. Atau
mau ada tambahan lagi? Pada kesempatan kali ini kita tentunya untuk masalah sampah ini tidak hanya merupakan kampanye saja atau himbauan atau apapun bentuk sosialisasi, tapi ini perlu disatukan dalam bentuk gerakan ya. Jadi gerakan yang kita lakukan tidak harus sifatnya yang lebih luas atau lebih besar, akan tetapi dimulai dari diri kita sendiri dulu. Jadi dari diri kita sendiri sadar akan bahayanya plastik, kita sendiri sadar bagaimana generasi yang akan datang akan menjadi masalah karena plastik ini. Maka yang terpenting dari diri kita melakukan gerakan untuk bagaimana kita bisa mengurangi sampah plastik. Dan pada kesempatan kali ini kita menghimbau juga khususnya dari generasi muda ya, itu kita bisa menjadi pelopor untuk membuat satu bank ya. Bank apa? Bank sampah. Dan kita juga memulai berani untuk aktif memilahkan antara sampah yang organik dan sampah yang anorganik. Jadi kita bisa memilahkan sampah basah dan sampah kering. Dari situ kita bisa mengkampanyekan, mengurangi, dan yang terpenting adalah melakukan gerakan. Meskipun demikian, kelihatannya sepele, akan tetapi jika kita tekuni, itu bisa menjadikan sumber penghasilan kita. Ya, jadi dari sampah plastik ini kalau kita tekuni, itu bisa menjadikan sumber penghasilan kita. Insya Allah banyak manfaatnya. Yang terpenting adalah kita mau dan mampu untuk melakukan. Hari ini kita melakukan satu gerakan untuk mengurangi sampah, insya Allah akan bermanfaat kelak di kemudian hari. Saya dukung global warming, saya dukung solusi EcoBrick untuk menjadi salah satu solusi untuk menangani sampah dan mendukung gerakan dukungan untuk global warming. Begitu, good people. Thank you. Organisasi Meteorologi Dunia. Informasi selanjutnya, lapisan es di Kutub Utara terus mencair hingga mencapai titik terendah kedua dalam sepanjang. Sejumlah kota di Asia dilanda gelombang panas. Sejumlah negara seperti Bangladesh, India, dan juga Thailand dilanda suhu panas yang ekstrim. Bahkan di India, pemirsa, suhu panas menyebabkan Tunggu apa lagi? Kini alat pengubah dunia ada di genggaman kalian.